Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, khususnya para santri dan santriwati Ma'had Al-Ilmu Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pelajaran halaman 20 dari kitab Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Wasithiyah, "Tsumma rusuluhu shadiquna musaddaquna bikhilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun." Kemudian para rasulnya, mereka semua ini adalah shadiqun, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, wa musaddaqun, dan orang-orang yang wajib dibenarkan. Kata Syekh di sini, "Tsumma rusuluhu shadiquna musaddaqun." Hadza atfun ala qawlihi fa innahu a'lamu bi nafsi ila akhirih. Bahwasanya perkataan penulis kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang jujur, yang benar, dan yang wajib dibenarkan. Ini adalah digandengkan, kalimat ini digandengkan pada kalimat dari ucapan penulis, fa innahu a'lamu bi nafsihi, karena sungguhnya Allah lebih mengetahui atau paling mengetahui tentang dirinya, dan seterusnya. Artinya ini masih alasan pada matan yang telah disebutkan sebelumnya. Pada matan yang sudah disebutkan sebelumnya adalah terkait dengan bahwa mengapa Allah Ta'ala tidak boleh disamakan dengan makhluknya. La yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Karena Allah paling mengetahui tentang dirinya dan tentang selainnya, dan paling benar ucapannya, paling bagus ucapannya dibandingkan dengan makhluknya. Dan mengapa Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya? Mengapa Allah dikatakan tidak ada sekutu baginya? Karena para rasulnya alaihi salatu wassalam shadiqun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan musaddaqun, dan wajib dibenarkan. Karena seperti itu para rasulnya, maka kesimpulannya Allah Ta'ala tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Mengapa? Karena para rasul menyampaikan bahwa Allah tidak sama dengan segala, Allah tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun, dan Allah tidak sama dengan segala sesuatu apapun dari makhluknya. Intinya demikian. Baik, kita lihat di sini as-sidqu, kata Syekh, as-sidqu mutabaqatul khabar lil waqi'. Namanya jujur adalah sesuainya kabar dengan kenyataan, sesuainya kabar dengan
kenyataan dengan fakta, sesuainya kabar dengan fakta. Itulah jujur. Itulah jujur. Ketika kabar, berita itu sesuai dengan kenyataan. Ai shadiqun. Berarti maksud dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa seluruh para rasul adalah orang-orang yang jujur, maksudnya fima akhbaru bih, yaitu dalam perkara yang mereka kabarkan anillah, tentang Allah Ta'ala, dan tentunya dalam perkara kabar yang lainnya juga. Setiap yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam itu adalah itu adalah yang terkait dengan agama Islam, ini adalah jujur. Terkait dengan agama Allah, maka itu jujur, tidak ada satupun sedikit pun kedustaan. Nah, sekarang mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam tentang Allah. Tentu mereka semua menyampaikan satu hal yang sama, bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, bahwa Allah tidak ada sekutu baginya, Allah tidak ada tandingan baginya. Tidak boleh, maka tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh mengkiaskan, artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Maka harus seseorang memiliki sikap tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, bahwa Allah Maha sempurna. Masdukun, di sini ada sebagian lafaz dari matan yang masdukun, ada yang musaddaqun. Jadi ada yang musaddaqun, ada yang masdukun. Kalau di sini maka yang masdukun. Yaitu masdukun apa? Mereka ini dibenarkan, wajib dibenarkan. Ai fi ma ya'tih minal wahyi biwasitatil malaika. Yaitu dalam perkara, dalam masalah apa? Wahyu yang datang kepada mereka dengan perantaraan malaikat. Maka setiap ajaran yang mereka sampaikan, karena itu berasal dari wahyu Allah, maka wajib mereka dibenarkan. Anahu min indillah, karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya disampaikan oleh penulis di sini, yaitu fahum la yantiquna 'anil hawa. Maka karena semua ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka ini tidak mengucapkan sedikit pun apa saja dari ajaran Allah kecuali itu dari apa? Dari wahyu Allah. Jadi karena apa yang mereka sampaikan, saya ulangi, karena apa yang mereka sampaikan adalah wahyu Allah, maka tidaklah mereka mengucapkan sesuatu kecuali itu dari wahyu Allah dan bukan dari hawa nafsu. Sehingga dikatakan di sini hum la yantiquna 'anil hawa. Mereka tidaklah mengucapkan tentang ajaran Allah ini dari hawa nafsunya. Tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya, tapi mengucapkan dari mana? Yaitu dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa hadza tawfiqun bi sanadir rusul. Dalam kalimat ini hakikatnya terdapat pernyataan yang mengokohkan sanad para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahwa mereka mendapatkan
wahyu yang hak dan mereka menyampaikan wahyu tersebut kepada makhluk. Mereka mendapatkan wahyu yang hak, kebenaran, yaitu berupa wahyu, dan mereka menyampaikannya kepada makhluk. Maka wajib menerima ajaran mereka berupa sifat-sifat Allah, yang dengan itu mereka mensifati Allah Ta'ala. Karena mereka pasti itu dapat dari Allah Ta'ala, pasti itu dari wahyu Allah Ta'ala. Maka wajib mereka ini masdukun, dibenarkan. Fahum, maka mereka ini keadaannya bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan tentang Allah tanpa ilmu, dengan sesuatu atas dasar sesuatu yang mereka tidak ketahui, atas dasar kejahilan. Para Rasul alaihissalatu wassalam itu berbeda keadaannya dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Begitu maksud saya di sini. Berbeda dengan orang-orang yang berkata tentang Allah tanpa ilmu dalam syariatnya dan dalam agamanya, dan terkait dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi mereka ini berbicara tanpa ilmu dalam masalah apa? Satu, syariat dan agamanya, agama Allah. Dua, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Orang-orang yang seperti itu berbeda dengan keadaan para Rasul alaihissalatu wassalam, yang mereka tidaklah berbicara kecuali dari wahyu Allah. Mereka tidaklah menyampaikan kecuali wahyu Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, berarti dengan apa mereka berbicara? Dengan sekedar sangkaan dari diri mereka dan hayalan-hayalan, takhayul, atau apa yang mereka dapatkan dari syaitan. Seperti orang-orang yang mengkabarkan berita dusta, para ahli bid'ah, dan juga demikian para zindik, serta para tukang sihir dan para dukun, dan para peramal, serta ulama-ulama yang buruk yang mengajak kepada jahanam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 221 sampai 223 dari surat Asy-Syu'ara, yang menjelaskan tentang syaitan menyampaikan sesuatu kepada sebagian orang-orang yang buruk. Kemudian juga demikian di dalam surat Al-Baqarah ayat 79, adanya orang-orang yang, saya ulangi, tentang orang-orang yang mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Kemudian kata saya di sini, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, meringkas matan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, paling mengetahui tentang dirinya dan tentang selainnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah paling benar ucapannya, paling bagus ucapannya dibandingkan dengan selainnya, yaitu makhluknya, dan seluruh para Rasul alaihissalatu wassalam adalah orang-orang yang jujur, dan juga demikian orang-orang yang jujur dalam setiap kabar yang mereka sampaikan, dan antara para Rasul alaihissalatu wassalam dengan Allah Ta'ala dalam menyampaikan wahyu adalah perantara yang jujur juga, yaitu siapa? Malaikat al-kiram, malaikat Allah al-kiram. Maka kalau begitu, apa
wajib kita berpegang teguh dengan apa yang Allah firmankan dan para Rasul alaihi salatu wassalam sabdakan. Sudah nggak ada celah untuk mengatakan bahwa setiap yang disebutkan dalam dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah tidak bisa diterima, bahkan ditolak terkait dengan penetapan nama dan sifat Allah. Tidak bisa sudah, karena tidak ada satupun sebab penolakan. Karena kalau itu Al-Quran, Allah paling mengetahui tentang dirinya. Wajib kita mempercayai jika Allah menyebutkan tentang nama atau sifat dirinya dalam Al-Quran. Kalau itu tentang al-hadis, maka ingat seluruh para Rasul shadiqun, masdukun atau musaddaqun. Juga demikian perantara antara para Rasul alaihi wasallam dengan Allah, antara Allah, saya ulangi, antara Allah dengan para Rasul alaihi wasallam dalam sampainya wahyu itu kepada para Rasul alaihi wasallam adalah apa? Adalah siapa? Yaitu perantara yang jujur juga, yaitu para malaikat, tidak pernah bermaksiat. Lalu atas dasar apa kalau disebutkan tentang ayat kalau disebutkan ayat tentang sifat Allah, lalu kemudian ahlu ta'til menolak atau ahlu tamthil menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Nggak ada alasan. Padahal di dalam Al-Quran ditolak adanya kesamaan antara Allah dengan makhluk. Dan dalam Al-Quran ditetapkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Atas dasar apa menolak? Tidak ada alasan sedikit pun yang dapat dibenarkan untuk menolak penetapan nama dan sifat Allah kalau itu ada, jelas-jelas ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Maka kalau disebutkan misalnya tentang, kalau disebutkan ayat tentang wajah Allah, ya wajib kita meyakini bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat wajah. Ada wajah Allah itu, wajah yang sesungguhnya. Jangan kemudian menolak, karena siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah lah yang paling mengetahui tentang dirinya. Allah kabarkan ini adalah Al-Quran. Mengapa ditolak? Dan seterusnya. Lebih-lebih lagi kata Syekh, bahwa wajib kita itu kembali kepada firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh padanya, apalagi dalam masalah bab tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak bisa hanya semata-mata akal saja kemudian menetapkan. Harus ada dasar dalil. Harus ada dasar dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah yang sahihah. Harus ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Demikian inti dari kalimat wajibat ta'wil. Wajib kita berpegang teguh. Idzan kalau begitu alama qalahu Allahu wa rasuluh. Atas apa yang Allah firmankan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la siyama apalagi fi bab, dalam bab al-asma was sifat, nama dan sifat Allah, baik nafian dalam masalah peniadaan maupun itsbat dalam masalah penetapan. Karena tauhidul asma wa sifat itu sebagaimana tauhidul uluhiyah ada nafi dan itsbat. Cuman nafi dan itsbat dalam tauhidul uluhiyah lain dengan nafi dan itsbat di dalam tauhidul asma wa sifat. Kalau nafi dan itsbat dalam tauhidul uluhiyah adalah meniadakan seluruh sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah Ta'ala satu-satunya sembahan yang hak. Sedangkan nafi dan itsbat di dalam tauhidul asma wa sifat, kalau itsbat ya menetapkan seluruh kesempurnaan bagi Allah Ta'ala sesuai dengan keagungannya dan meniadakan
seluruh sifat aib dan kurang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala yang memang harus ditiadakan dari ditiadakan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah mengetahui tentang Allah paling mengetahui tentang dirinya dan Rasul alaihi wasallam shadiquna masduqun, maka kita juga wajib menolak. Wajaba rafdhi. Wa di sini kembalinya atafnya kepada ini tadi sebelumnya. Maka wajib rafdhi wa wajaba rafdhu, ya, wajaba rafdhu ma qalahu al-mubtadi'ah. Wajib kita menolak apa yang dikatakan oleh al-bid'ah wad-dullal dan orang-orang yang sesat, dari orang-orang yang mengklaim adanya majas dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan wajah yang sebenarnya, bukan tangan yang sebenarnya, tapi maksudnya wajah itu adalah mencari wajah Allah, maksudnya adalah mencari ridha Allah. Tangan artinya kekuasaan, bukan wajah yang sesungguhnya, bukan tangan yang sesungguhnya, itulah majas. Dan wajib menolak apa yang dikatakan oleh al-bid'ah dan orang-orang yang sesat dari kalangan orang-orang yang mengklaim adanya majas dalam nama dan sifat Allah, dan dari kalangan orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah bisyata wasailin nafi, dengan berbagai sarana peniadaan mereka berpaling dari apa yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalam. Mereka berpegang teguh bukan pada Al-Quran dan Sunnah, bukan pada apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan disabdakan oleh para Rasul alaihi wassalam, tetapi mereka berpegang teguh pada apa? Hawa nafsu mereka, atau mereka mengikuti taklid buta, mengikuti tanpa dasar dalil kepada orang yang tidak layak untuk diikuti dari kalangan orang-orang yang sesat. Baik. Kemudian kita lanjutkan, walihada qal, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman yang artinya maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan, kekuasaan, mengalahkan, lagi mulia dari apa yang mereka katakan, dan keselamatan dianugerahkan pada para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ya. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul. Maka Allah Ta'ala di sini dalam firman-Nya tadi mensucikan dirinya dari seluruh sifat-sifat yang orang-orang yang menyifati para Rasul alaihi wasallam mensifati Allah dengan itu, dengan sifat-sifat yang aib ataupun kurang sempurna. Maka Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang aib atau kurang sempurna tersebut yang diucapkan atau disampaikan oleh orang-orang yang mukhalifuna lirrusul, yang menyelisih para Rasul alaihi wassalam, dengan firman-Nya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keperkasaan, kekuasaan, mengalahkan, lagi mulia dari apa yang mereka katakan, yaitu berupa apa? Sifat-sifat yang aib ataupun kurang sempurna. Wasallama alal mursalin. Nah, ingat ini sebagian terjemahan ada yang salah ini. Sebagian terjemahan sehingga saya ada yang salah fatal. Maka bagi yang mempunyai buku terjemahan matan wasitiyah silahkan diralat ini. Bahwa apa maksud wasallama alal mursalin? Apa maksud wasallama alal mursalin?
Dan Allah juga menyatakan selamatnya para rasul. Allah juga menyatakan selamatnya para rasul. Itu kemungkinan arti yang pertama. Arti yang kedua, dan Allah menyelamatkan para rasul alaihi wassalatu wassalam, menganugerahkan keselamatan bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dua kemungkinan itu kalau sekedar kita melihat kalimat wasallam ala mursalin. Namun coba dilihat konteks kalimatnya, mana dari dua kemungkinan itu yang benar. Kalau konteks kalimatnya adalah lisalamati maqaluhu minan naqsi wal aib, maka wallahu taala alam shawab, maka kalimat yang kedua inilah ya, kalimat yang kemungkinan yang pertama tadilah yang benar, yaitu bahwa Allah juga menyatakan selamatnya para rasul lisalamati, karena selamatnya maqaluhu minan naqsi wal aib, para rasul, saya ulangi, karena selamatnya ucapan mereka dari aib dan kekurangan. Dari kekurangan dan aib. Jadi mengapa Allah menyatakan selamatnya para rasul alaihi wassalatu wassalam li salamati maqaluhu minan naqsi wal aib, karena selamatnya ucapan mereka dari naqsi kekurangan wal aib dan dari aib. Kemudian penjelasannya, kata Syekh, kata-kata walihada ini alasan dari apa yang disampaikan oleh saya sebelumnya berupa kalamullah dan kalam rasul, para rasulnya alaihi wassalatu adalah paling benar, paling baik. Kemudian subhana di sini sudah berlalu penjelasannya. Rabbika di sini adalah ar-rabb, adalah al-malik, as-sayyid, al-murabbi li khalqi bi ni'amihi, yaitu intinya bahwa Arab sebagaimana mana Arab itu sangat luas, di antara adalah pemilik dan pengatur seluruh para makhluknya, yang memelihara al-murabbi li khalqihi, yang memelihara makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Kemudian al-izzah, itu ya kurang lebih makna kalimat ini. Kalimat wal malik as-sayyid al-murabbi li khalqi bi ni'amihi. Kemudian al-izzah. Al-izzah adalah al-quwwah wal ghalabah wal man'ah. Demikian kurang lebihnya lafadznya, yaitu kekuatan, kemudian kekuasaan mengalahkan, dan kemudian keperkasaan. Adapun penyandaran Arab kepada al-izzah merupakan bentuk idhafatul mausuf ilal sifah. Jadi ada mudhaf ilaih yang maknanya adalah idhafatul mausuf ilal sifah. Ada mudhaf ilaih yang maknanya adalah penyandaran sesuatu yang disifati, mudhafnya itu, dan mudhaf ilaihnya adalah ilal sifah, kepada yang disifat, kepada sifatnya. Menyandarkan sesuatu yang disifati kepada sifatnya. Al-mausuf ini adalah mudhaf, kalau as-sifahnya adalah mudhaf ilaih. Dalam ayatnya kan begini, Rabbil Izzah, ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Nah, idhofah itu ada tafsiran-tafsirannya. Kadang tafsiran idhofah itu adalah untuk menunjukkan kepemilikan, seperti qalamu Ahmad. Terkadang menunjukkan pensifatan, yaitu idhofatul mausuf ila sifatihi, menyandarkan
yang disifati, yaitu dalam hal ini Rabb, ini mudhof, mudhofnya berarti sifat, yang disifati, mausuf, sementara mudhof ilaihnya sifat. Ini mudhof ilaih. Ini apa? Ini sifat. Sifatnya. Jadi seolah-olah kalau dibalik adalah yaitu saya ulangi, seolah-olah dia kalimat na'at man'ut, sifat dan yang disifati. Baik. Jadi berarti Rabbil Izzah adalah Tuhan yang, begitu terjemahannya, karena seperti na'at man'ut, Tuhan yang mempunyai al-izzah. Al-izzah apa? Keperkasaan, kekuasaan, mengalahkan, lagi mulia. Nanti Al-Aziz ada penjelasan tersendiri. Sifat al-izzah ada penjelasan tersendiri. Baik, berikutnya. Yasifun. Ay yasifu bil mukhalifuna lirrusul mimma la yaliqu bijalalihi. Yaitu mereka mensifati suatu sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Mereka ini siapa? Al-mukhalifuna lirrusul. Orang-orang yang menyelisih para rasul alaihimus salatu wassalam. Alaihimus salatu wassalam. Wassalamun. Apa maksud wassalamun? Yaitu diambil dari assalam, mananya adalah at-tahiyyah. Dan ada juga diambil juga dari minas salamah, maknanya adalah keselamatan dari al-makarih, segala hal yang dibenci. Kemudian al-mursalin. Siapakah para rasul? Yaitu orang-orang yang Allah Ta'ala utus kepada makhluknya dan menyampaikan risalah dari Rabb mereka. Jamak dari mursal dan telah berlalu definisinya. Rabbil alamin. Al-alamin jamak dari alam dengan harakat fathah pada lam, yaitu setiap segala sesuatu selain Allah. Makna global dari kalimat syai di sini yaitu fasabbah nafsahu dan sampai akhir tadi. Apa yang bisa diambil dari faedah apa yang bisa diambil dari ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu yang pertama, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh sifat aib atau kurang sempurna yang Allah disifati dengannya oleh orang-orang sesat dan orang-orang yang bodoh, dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Itu berupa sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, tidak layak bagi jalalihi, keagungan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, benarnya para rasul alaihi salatu wassalam dan wajibnya menerima seluruh ajaran yang disampaikan oleh para rasul alaihi salatu wassalam dan apa yang mereka kabarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, disyariatkannya mengucapkan salam ala Rasul alaihi salatu wassalam dan menghormati mereka. Jadi yang keempat adalah rad kulli ma yukhalifu ma ja'at bihi rusul, yaitu membantah setiap ucapan ataupun perbuatan yang menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wasallam, la siyama, lebih-lebih lagi sesuatu yang terkait dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, disyariatkannya memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya dan nikmat yang
paling terbesar adalah nikmat tauhid. Nikmat kita bisa memahami dan mengamalkan at-tauhid. Baik, kita lanjutkan pada materi. Yaitu ya. Saya mengatakan wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal itsbat. Dan Allah Subhanahu telah menggabungkan dalam masalah sifat yang Allah sifati dirinya dengannya antara nafi dan itsbat. Fala udul li al-sunnah al-jamaah ma ja'a bil mursalun fa innahu siratul mustaqim. Maka tidak ada sikap berpaling dari Ahlussunnah wal Jamaah terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Maksudnya, maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak berpaling dari wahyu yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalam, fa innahu siratul mustaqim. Karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalam adalah as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan penjelasan Syekh di sini tentang apa yang dibawakan oleh penulis. Inna siratul mustaqim, karena sesungguhnya apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wasallam adalah jalan yang lurus. Penjelasan, wa huwa subhanahu qad jama'a, dan dia yaitu Allah Subhanahu telah menggabungkan, sampai akhir dari perkataan Syekh. Ini adalah penjelasan tentang manhaj yang Allah Ta'ala telah tetapkan dalam kitabnya, yaitu terkait dengan penetapan nama dan sifat Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh penulis bahwa Allah Ta'ala menggabungkan antara nafi dan itsbat di dalam sifat-sifat Allah itu adalah manhaj terkait dengan penetapan nama dan sifat Allah. Sebuah manhaj yang wajib kaum mukminin semuanya berjalan di atas manhaj tersebut dalam masalah nama dan sifat Allah, sebuah bab yang sangat penting sekali. Fa innahu subhanahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu telah menggabungkan antara nafi dan itsbat di dalam sifat. Jadi bukan hanya sifat ya. Di sini tadi terlewat nama. Di dalam sifat dan nama yang dengan itu Allah sifati dan namai dirinya dengannya. Jadi dalam terjemahan ini tadi ada yang terlewat, saya tidak terbaca nih tadi, yaitu dan Allah Subhanahu telah menggabungkan antara nafi dan itsbat dalam masalah apa? Nama, saya ulangi, sifat ini dan nama Allah yang dengannya Allah sifati dan namai dirinya. Begitu kurang lebihnya artinya. Dan dia Subhanahu dan Allah Subhanahu telah menggabungkan antara nafi dan itsbat dalam masalah sifat dan nama Allah
yang Allah sifati dirinya, Allah sifati dan namai dirinya dengannya. Nah, ini manhaj, metode di dalam penetapan nama dan sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi kita, kaum mukminin, untuk berada di atas manhaj tersebut. Kemudian dijelaskan oleh saya di sini, maksud dari Allah menggabungkan dalam sifat dan nama yang Allah namai, yang Allah sifati dan namai dirinya dengannya adalah fi jami'i asma'ihi wa sifatihi, dalam seluruh nama dan sifatnya. Apa yang digabungkan oleh Allah tentang terkait dengan penetapan nama dan sifat Allah adalah antara an-nafi wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Apa maksudnya peniadaan? Yaitu meniadakan seluruh yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala dari berbagai macam aib dan kekurang sempurnaan, dan meniadakan tandingan, sekutu, sifat ngantuk, tidur, mati, letih, dan seluruh sifat-sifat aib dan kurang sempurna. Itu semuanya ditiadakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksudnya nafi. Inilah maksudnya nafi. Jadi dalam mensifati Allah, kita meniti jalan menggabungkan antara nafi dan itsbat, meniti manhaj menggabungkan antara nafi dan itsbat. Yang manhaj ini diambil dari dalil. Maksudnya nafi apa? Kita meniadakan seluruh sifat-sifat aib dan kurang sempurna yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Seperti memiliki sekutu, memiliki tandingan, mengantuk, tidur, mati. Itu kan seluruh sifat-sifat yang aib bagi Allah Ta'ala. Maka kita tiadakan. Itulah nafi. Di dalam tauhidul asma wa sifat. Wa ammal itsbat, adapun itsbat, fahuwa itsbatu sifatil kamali wa nu'util jalal lillah. Yaitu menetapkan sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat keagungan bagi Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala dalam dua ayat dalam surat Al-Hasyr. Perhatikan ya, di sini yaitu adanya nafi dan itsbat. Mana nafinya? Ini nafinya. Nafinya. Satu, la ilaha. Nafinya lagi, subhanallahi amma yusyrikun. Nafi juga. Adapun itsbat, al-aziz, al-hakim, al-khaliq, al-bari, al-musawwir, al-malik, al-quddus. Dalam ayat ini terdapat, dalam dua ayat ini terdapat nafi dan itsbat. Dan selain itu dari dalil-dalil yang akan disebutkan oleh penulis sebagai contoh bahwa Allah Ta'ala menggabungkan nafi dan itsbat di dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkait dengan nafi dan itsbat, insya Allah akan saya perluas pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Matanya di sini. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak berpaling dari seluruh apa yang disampaikan oleh para rasul. Mereka tidak berpaling dari hal itu, bahkan mereka mengikuti jejak para rasul. Mereka mengambil sinar-sinar para rasul, dan di antaranya adalah terkait dengan penetapan sifat sempurna bagi Allah Ta'ala dan mensucikan Allah dari segala hal yang tidak layak bagi Allah. Karena sesungguhnya para Rasul telah menetapkan hal ini, telah menetapkan dasar yang agung ini, atau dasar yang agung itu. Adapun musuh-musuh para Rasul, maka mereka berpaling dari ajaran para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mengapa Ahlussunnah wal Jamaah tidak berpaling dari ajaran para Rasul alaihi wassalatu wassalam? Karena sesungguhnya ajaran para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah as-sirat al-mustaqim.
Ini alasan bagi mengapa sikap Ahlussunnah wal Jamaah tidak berpaling dari ajaran para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena ajaran dibawa oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Sirat al-mustaqim yaitu jalan yang lurus, yang tidak berbilang dan tidak terbagi-bagi. Ada ungkapan yang indah dalam masalah ini, yaitu apa? Ungkapan yang indah dalam masalah ini, al-haqqu wahid, la yata'addad. Bahwasanya kebenaran yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam itu satu, tidak berbilang. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Kalau kesesatan itu banyak jalan-jalannya, berbilang, banyak sekte-sektenya, banyak pecahan-pecahannya. Tetapi kalau seorang itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan bersatu di atas kebenaran. Karena al-haqqu wahid la yata'addad. Karena kebenaran itu satu, tidak berbilang. Wawal madhkur, dan hal ini disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Lihat, ketika menyebutkan jalan yang lurus pakai mufrad, karena kebenaran itu satu, maka pakai mufrad sirat. Tapi ketika menyebutkan jalan-jalan kesesatan, maka pakai jamak, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat. Karena apa? Kesesatan itu jalannya macam-macam. Maka orang kalau mengikuti kelompok sesat, maka akan bersekte-sekte biasanya, berpecah-pecah, berkelompok-kelompok. Kalau kita mengikuti jalan yang seperti ini, fatafarraqu bikum an sabilih, maka jalan-jalan yang sesat tersebut akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Lihat, disebutkan kembali jalan Allah dengan mufrad. Karena al-haq wahid la yata'addad, kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Walladzi nad'ullaha fi kulli raka'atin, dan jalan yang lurus inilah yang kita berdoa kepada Allah dalam setiap rakaat. Min salawatina, dari salat-salat kita, ayyahdiyana ilaih, agar Allah Ta'ala memberikan petunjuk kita kepadanya, yaitu kepada jalan yang lurus tadi. Lalu jalan yang lurus tersebut, itu jalan apa? Jalan yang lurus tersebut adalah siratul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yaitu jalan orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Maksud dari kalimat Syekh di sini, kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dijelaskan oleh Shalih Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala, bahwa maksudnya adalah jalan yang lurus yang dibawa oleh para Rasul, baik terkait dengan keyakinan ataupun selainnya, yang Ahlussunnah wal Jamaah menitinya adalah jalan yang Allah Ta'ala anugerahkan kenikmatan kepada mereka. Siapakah mereka ini? Dan kenikmatan apakah ini? Dikatakan saya di sini, yaitu kenikmatan mutlak, sempurna, yang terkait dengan, yang diiringi dengan kebahagiaan dunia, kebahagiaan yang abadi, Wa humul ladina, mereka ini siapa? Orang-orang yang meniti jalan yang lurus ini, yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu, saya ulangi, mereka ini adalah orang-orang yang Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita berupa apa? Bisa meniti jalan mereka ini. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang terdiri dari 4 golongan. Mereka ini orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Siapa yang pertama? An-Nabiyun. Yang pertama adalah para nabi. An-Nabiyun jamak dari Nabiyyin.
Mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala yaitu apa? Dipilih oleh Allah Ta'ala, dikhususkan oleh Allah Ta'ala, ikhtassahumullahu binubuwwatihi wa risalatihi. Mereka, saya ulangi terjemahannya, mereka adalah orang-orang yang Allah khususkan dengan suatu derajat kenabian dan kerasulan, dan sudah berlalu penjelasan tentang definisi para nabi ini dan para rasul. An-nabiyun di sini masuk, kalau begitu bukan hanya para nabi saja, tetapi juga para rasul, karena Allah khususkan dengan nubuwah dan risalah. Nubuwah kenabian, risalah kerasulan. Karena terkadang dalam Al-Quran para nabi disebut kalimatnya adalah para nabi, tapi maksudnya adalah para rasul alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah as-siddiqun. Siapakah as-siddiqun? Jamak dari siddiq, yaitu yang sangat jujur dan sangat benar dalam setiap ucapan dan perbuatannya, dan sangat membenarkan kebenaran. Sangat benar atau sangat jujur dan sangat membenarkan kebenaran. Yaitu maksudnya adalah orang yang sangat taat kepada para rasul alaihissalatu wassalam, diiringi dengan kesempurnaan ikhlas lillahi ta'ala. Adapun asyuhada, jamak dari syahid, yaitu yang terbunuh di jalan Allah, yaitu di jalan perang fi sabilillah, dan dinamakan dengan syahid. Orang yang terbunuh perang di jalan Allah itu dikatakan syahid. Kenapa? Karena masyhud. Syahid artinya masyhud, yaitu dipersaksikan bagi mereka al-jannah, surga. Dan karena malaikat rahmah mempersaksikannya. As-salihun, jamak dari saleh, yaitu orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Dan kata as-sirat terkadang dalam Al-Quran disandarkan kepada Allah Ta'ala, seperti dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna sirati mustaqimun fattabi'uh, dan bahwa ini adalah jalanku, yaitu jalan Allah. Mengapa kok disandarkan jalan kepada Allah? Karena Allah lah yang mensyariatkannya dan menetapkannya. Dan terkadang kata as-sirat disandarkan kepada hamba, seperti dalam firman Allah Ta'ala, siratul ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, para nabi, para siddiqin, dan seterusnya. Mengapa jalan yang lurus itu disandarkan kepada mereka ini? Karena mereka inilah yang meniti jalan yang lurus. Dan di dalam firman Allah Ta'ala, siratal ladzina an'amta alaihim, terdapat peringatan terhadap orang yang mengiringi dalam jalan yang lurus ini. Artinya orang kalau meniti as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, hakikatnya tidak sendirian. Mengapa? Karena dalam Al-Quran surat Al-Fatihah disebutkan siapa orang-orang yang meniti jalan yang lurus ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Intinya demikian. Maka siapapun di antara kita yang meniti jalan yang lurus Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, hakikatnya tidak sendirian. Walaupun ketika di kampung dia sendirian mengamalkan sunnah itu, yang lain pada mengamalkan bid'ah dan kesyirikan misalnya. Tapi hakikatnya tidak sendirian, karena jalan lurus yang dia titi tersebut, yang dia berpegang teguh dengannya, dulu pernah dititi dan dipegang teguhi oleh para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam, para siddiqin, para syuhada, para salihin yang sudah meninggal dunia. Mereka itu hakikatnya sebagai ar-rafiq, teman yang mengiringi kita di atas jalan yang lurus, artinya teman maknawi, yaitu kita nggak sendirian. Dulu ada orang-orang yang melaksanakan ucapan dan amalan yang sunnah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman salaful ummah.
Dulu sudah pernah ada orang yang seperti itu sebelumnya. Kita tidak sendirian. Wa annahum humul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dan bahwasanya mereka ini orang-orang yang mengiringi, menemani dia, orang-orang yang meniti as-siratal mustaqim adalah siapa? Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Penting kita memahami hal ini, bahwa dalam surat Al-Ladzina an'amta 'alaihim, dalam surat Al-Fatihah, hakikatnya diisyaratkan adanya teman-teman pengiring dalam kita berpegang teguh dengan sunnah, dengan as-siratal mustaqim. Penting kita diingatkan seperti ini. Liyazula, apa faedahnya? Agar hilang ansaliki hadzal thariq, dari orang-orang yang meniti jalan yang lurus ini, wahsyatat tafarrud, yaitu keasingan, merasa terasing, keterasingan karena sebab adanya apa? Karena sebab dia sendirian. Keterasingan karena sebab dia sendirian. Sendirian mengamalkan as-sirat, mengamalkan ajaran-ajaran dalam as-sirat al-mustaqim, dalam jalan yang lurus, merasa sendirian an ahli zamanihi, merasa sendirian sehingga terasing dari sendirian dari apa? Dari seluruh penduduk di zamannya, orang-orang di zamannya. Misalkan di sebuah daerah, dia sendiri yang mengamalkan at-tauhid, mengamalkan as-sunnah, mengamalkan ajaran dalam as-siratal mustaqim. Maka kalau dia menghadirkan penghayatan ayat dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka bahwa dia menyadari dia tidak sendirian. Dulu ada orang-orang yang meniti jalan yang lurus yang saya titi sekarang ini. Bahwasanya teman-temannya hakikatnya adalah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga as-siddiqun, asy-syuhada, as-salihun. Maka tidak lagi ada rasa keterasingan disebabkan sendirian mengamalkan as-sunnah. Kemudian berikutnya Syekh membawakan contoh-contoh dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mencakup penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan surat surat Al-Ikhlas, di dalamnya ada nafi dan itsbat. Surat apalagi ayat Al-Kursi, di dalamnya ada nafi dan itsbat. Dalam mata nanti ada ayat Al-Kursi, di dalamnya ada an-nafi wal itsbat. Di dalam penetapan nama dan sifat Allah ada nafi dan itsbat. Contoh lagi dalam ayat-ayat yang lain yang dibawakan oleh penulis di sini ada nafi dan itsbat, penggabungan nafi dan itsbat dari sebagian apa yang disampaikan oleh penulis dalam contoh-contoh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namun insyaallah kita akan sebelum masuk dalam contoh-contoh dalam dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, bahwasanya Allah Ta'ala menggabungkan antara nafi dan itsbat dalam penetapan nama dan sifatnya. Kita akan pelajari terlebih dahulu untuk pertemuan yang akan datang tentang pendalaman masalah menggabungkan antara nafi dan itsbat. Kalau tadi sudah secara global kita sudah mengetahui namanya nafi adalah meniadakan seluruh sifat aib dan kurang sempurna dari Allah Ta'ala, dan namanya itsbat adalah menetapkan setiap kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah Ta'ala. Tapi sebetulnya di dalamnya terdapat yaitu penjelasan yang sangat dibutuhkan bagi penuntut ilmu syar'i, yang ini hakikatnya adalah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dengan itu menyelisih ahlul bid'ah. Sehingga dengan demikian kita semakin bisa menguasai tentang kaidah-kaidah dalam tauhidul asma was sifat. Akan tapi kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.